Itu adalah akibat mutasi. Nah, sudah. Kalau di situ itu tadi resumenya apa masih belum jelas atau ada yang ditanyakan? Mbak Nafas? Ya, Mbak Nafas ada pertanyaan, Mbak Nafas? Atau ada yang kurang jelas? Kami persilakan. Untuk kali ini tidak ada, Dok. Lupita barangkali. Ya. Sudah jelas, Dokter. Sudah jelas. Oke ya. Apa bisa kita lanjutkan ke topik berikutnya? Oke ya. Jadi kita genetik kita sudah tinggalkan. Sekarang kita belajar tentang metabolisme. Ya. Metabolisme adalah perombakan dari unsur yang kompleks menjadi yang sederhana. Nah, misalnya contohnya di sini ada glikogen diubah menjadi gula. Gula nanti diubah lagi menjadi bentuk-bentuk yang lain ya yang lebih sederhana, misalnya CO2, H2O atau gas metan atau gas yang lain. Nah, ini adalah perombakan ya, perombakan atau yang disebut di dalam metabolisme itu katabolisme ya. Jadi katabolisme perombakan dari yang dari kompleks menjadi sederhana dan akan menghasilkan energi gitu ya, akan menghasilkan. Sedangkan proses yang kebalikannya dari unsur yang sederhana menjadi lebih kompleks tentunya butuh energi. Jadi ada butuh energi yang disebut anabolisme. Jadi katabolisme itu kebalikannya dari anabolisme ya, anabolisme. Nah, energi ini untuk apa gitu untuk bakteri ini? Nah, bahwa energi ini untuk bermacam-macam ya, antara lain untuk pertumbuhan bakterinya. Misalnya kalau mengadakan anabolisme dia membutuhkan energi atau metabolisme yang lain membutuhkan energi. Kemudian pada perkembangbiakan selnya dia akan membutuhkan juga energi, pergerakan atau movementnya dia atau kegiatan-kegiatan yang lain yang energi ini bisa digunakan. Nah, energi ini bisa berasal dari mana? Yang pertama bisa juga berasal dari cahaya atau sinar atau disebut prosesnya fotosintesis. Beberapa bakteri bisa mengadakan fotosintesis ya. Tapi pada umumnya tidak ya. Tapi ada beberapa bakteri yang mengadakan fotosintesis. Sedangkan sumber energi yang lain, ya, sumber energi bisa diperoleh dari perombakan nutrisi, ya, jadi atau bersifat oksidasi dan reduksi. Jadi ini sumber energi yang diperoleh daripada bakteri untuk mengadakan suatu metabolisme. Nah, energi ini oleh bakteri biasanya disimpan dalam bentuk ATP seperti pada sel-sel yang lain ya, juga disimpan dalam bentuk ATP yang terbentuk dari ADP juga ANP ya. Jadi ini adalah energi yang ada pada bakteri ya. Nah, kalau oksidasi ini adalah pelepasan elektron gitu ya. Oksidasi pelepasan elektron dari makromolekul atau molekul yang lebih kompleks menjadi yang sederhana tapi dengan cara pelepasan elektron. Sedangkan kalau reduksi adalah kebalikannya ya. Nah, sebagai contoh di sini ini adalah asam fumarat menjadi asam suksinat. Dia akan melepaskan 2 elektron dan 2 hidrogen, akan menjadikan asam suksinat. Nah, ini perombakan-perombakan ini. Nah, sekarang kalau kita belajar metabolisme,
kita sudah belajar di biokimia ya, metabolisme karbohidrat. Nah, kalau di hewan kan mulai dari karbohidrat sampai menjadi gula gitu ya. Gulanya akan dimanfaatkan oleh dalam sel sebagai untuk energi yang dilanjutkan untuk selanjutnya. Tapi kalau pada bakteri kan gula yang kompleks atau karbohidrat yang kompleks tidak bisa masuk dalam ini sel, maka dia yang sel di dalam sel itu menjadi gula yang sederhana masuk dalam sel, dia akan dimetabolisir menjadi asam urat dan selanjutnya masuk ke Krebs cycle menjadi CO2, H2O, energi, gas dan energi. Ya, jadi ini di sini adalah perubahan yang bersifat katabolisme, sedangkan nanti dari yang sederhana menjadi yang kompleks, menjadi yang disimpan dalam bentuk glikogen. Ya, jadi ini. Oke, ternyata glikolisis atau pemecahan karbohidrat ini atau yang sederhana ini berjalan bisa secara aerob dan secara anaerob. Ya. Kalau pada awal glikolisis, di mana gulanya ini atau monosakarida atau yang lebih sederhana akan diubah menjadi asam pirufat. Ini berjalan secara anaerob, ya, secara anaerob. Nah, dari asam pirufat itu akan berubah menjadi asetil-CoA yang kemudian prosesnya disebut secara anaerob dan masuk ke siklus Krebs, ya. Nah, di dalam siklus Krebs harus ada oksigennya, ya. Jadi dia berjalan secara aerobik, ya. Kalau masih anaerob dia akan tetap begini. Nah, dia akan berubah menjadi masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, produk-produknya ini, ya. Nah, di siklus Krebs ini dia akan menghasilkan juga energi, ya. Ini di anaerob juga terjadi energi tapi lebih kecil gitu ya. Nah, secara aerob itu adalah karena ada oksigen maka yang dianukan adalah proses respirasi. Nah, ini berbeda di sel ekariotik itu terjadi pada mitokondria, ya. Sedangkan kalau pada bakteria termasuk prokariotik dia terjadinya ada di sitoplasma. Nah, pada secara aerob maka terjadi bisa di siklus Krebs atau di transport elektron, ya. Jadi bisa transport elektron, bisa siklus Krebs. Jadi kalau transport elektron dia melepaskan elektronnya. Nah, ini siklus Krebs begini, ya. Dia akan menghasilkan beberapa energi, ya, ATP ini. Kemudian yang secara transport elektron dia melepas elektronnya dan hidrogennya ini akan menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Nah, secara anaerob, jadi kalau anaerob tadi kan pada awal di proses glikolisis atau pemecahan gula ini akan menjadikan asam pirufat atau asetil-CoA, ya, bisa berjalan dengan secara Embeden-Meyer pathway atau Edner-Dodorov pathway, juga bisa fermentasi, bisa dengan pentosa plasma. Nah, Embeden-Meyer pathway itu saya kira juga sama di semua yang berjalan secara anaerob, dia berasal dari glukosa menjadikan suatu pirufat, ya. Pirufat kemudian menjadi asetil-CoA, kemudian masuk di siklus Krebs. Nah, ini dan Meyer pathway ini
prosesnya seperti ini, sedangkan kalau Edner-Doudoroff prosesnya seperti begini. Jadi semua akan menjadikan suatu yang menjadikan suatu piruvat ya. Piruvat. Oke, kemudian kalau fermentasi, nah, yang ini kan anaerob ya, anaerob. Fermentasi bahwa glukosa akan dipecah menjadi asam piruvat ya, asam piruvat. Dan ini bisa menjadikan glukosa menjadi asam laktat, asam butirat, asam propionat dan sebagainya. Nah, kemudian fermentasi ini memecah atau degradasi asam piruvat menjadi asam-asam yang lain. Nah, ini tergantung jenis bakterinya. Kalau bakteri asam laktat, dia akan menjadi piruvat, ini akan menjadi asam laktat. Sedangkan misalnya pada beberapa yang seperti kita tunjukkan di sini, nah, di sini utamanya adalah di sini adalah asam piruvat akan diubah menjadi etanol oleh Saccharomyces. Kalau Clostridium akan menjadi alkohol, CO2 dan H2 dan sebagainya. Ya, kalau asam laktat ini adalah bakteri-bakteri yang tergolong dalam BAL ya, bakteri asam laktat dan sebagainya. Ya, jadi ini tergantung jenis bakterinya. Metabolisme piruvat ini jadi glukosa diubah jadi piruvat. Nah, piruvat ini akan dijadikan bahan-bahan produk fermentasi ya, fermentasi. Nah, sekarang pentosa fosfat. Jadi ada pentosa fosfat ini dari gula yang berunsur 6 karbon menjadikan 5 karbon yaitu pentosa ya. Nah, pentosa ini penting sebagai bahan dasar pembentukan DNA ya, di mana atau bahasa nukleotida ini atau nukleotida ini, asam nukleotida ini terdiri dari basa purin dan pirimidin, juga fosfat dan gulanya ya, gulanya ini berasal dari pentosa ini, yaitu kalau di RNA adalah ribosa, kalau di DNA adalah deoksiribosa ya. Jadi ini mengenai anaerobik metabolisme pada karbohidrat ya, pada gula ya. Kita lanjutkan kalau metabolisme lemak ya, dan protein. Ya, karbohidrat adalah sebagai sumber utama penghasil energi, tapi lipid dan protein dapat juga sebagai alternatifnya ya. Tapi lipid dan protein ini akan dimetabolisir menjadi bentuk-bentuk intermediar yang nantinya akan masuk di dalam proses siklus Krebs ini ya, siklus Krebs. Nah, lipid di dalam bakteria itu diperlukan dalam pembentukan membran sel, yaitu fosfolipida, dan LPS itu adalah dinding sel untuk gram negatif ya, gram negatif. Jadi ini lipidnya dipakai sebagai itu, di samping itu sebagai juga alternatif sumber energi daripada bakteria ya. Seperti ini trigliserid akan menjadi gliserol ya, dan asam lemak, di mana gliserol ini akan dipakai atau bisa masuk dalam karena bentuknya termasuk intermediar untuk siklus Krebs ya, siklus Krebs. Jadi gliserol menjadikan dihidroksi aseton fosfat gliserol menjadikan masuk ke dalam
proses glikolisis, yaitu pada TCA cycle ya, atau siklus Krebs ini. Jadi itu dan ini bahwa nanti lipid ini akan diubah menjadi gliserol dan fatty acid, di mana gliserol masuk di TCA cycle dalam bentuk dehidroksi aseten fosfat gliserol ya. Kemudian fatty acid dioksidasi menjadi asetil CoA yang kemudian juga masuk ke siklus Krebs ya. Jadi ini jadi semua baik protein maupun karbohidrat atau juga lemak, maka dia harus masuk ke dalam bentuk-bentuk intermediate yang nantinya bisa digunakan sebagai dirombak menjadi sumber energi ya, masuk ke siklus Krebs-nya. Ini metabolisme protein, di mana protein ini banyak dibutuhkan untuk pembentukan dinding sel, misalnya ada outer membran protein, ada bermacam-macam protein yang bisa sebagai enzim ataupun sebagai kapsul pada antraks misalnya ya, atau dinding sel dan sebagainya. Nah, pada pembuatan protein tadi sudah diinikan bahwa pembuatan protein di ribosom 70S ya. Nah, kemudian polipeptida ini atau peptida ini akan dimetabolisir atau dikatabolisme menjadi asetil CoA atau ketoglutarat, yang dimana ini bentuk-bentuk semuanya ini adalah bentuk intermediate yang masuk di siklus Krebs ya. Jadi ini semuanya sudah kita sampaikan. Ya, jadi kita sudah sampaikan antara metabolisme dan genetika pada bakteria. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Halo, kok